Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Indra Pratama, NIM 23051204383 dari kelas K TI angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma priority scheduling. Isi materi meliputi yang pertama, penjelasan tentang algoritma, yang kedua, contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt, yang ketiga, contoh implementasi dalam kehidupan. Apa itu priority scheduling? Penjadwalan prioritas adalah algoritma penjadwalan proses berdasarkan prioritas, di mana penjadwalan memiliki tugas berdasarkan prioritas. Dengan demikian, proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Baru kemudian proses dengan prioritas lebih rendah. Jika dua pekerjaan mempunyai prioritas yang sama, maka proses yang harus dijalankan terlebih dahulu dipilih berdasarkan round robin atau FCFS. Proses mana yang harus diprioritaskan tergantung pada kebutuhan memori suatu proses, kebutuhan waktu, rasio ledakan I/O terhadap ledakan CPU, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis priority schedule. Yang pertama, priority preemptive. Tugas dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya. Jika tugas dengan prioritas lebih rendah, sedang, berjalan, dan tugas dengan prioritas lebih tinggi tiba dalam keadaan menunggu, maka tugas dengan prioritas lebih rendah akan ditunda. Tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikannya, dan setelah selesai menjalankan tugas dengan prioritas lebih rendah, ia akan melanjutkan eksekusi. Sejak dihentikan sementara, proses ini memerlukan perangkat keras khusus seperti pengatur waktu. Yang kedua, ada penjadwalan non-preemptive. OS mengalokasikan CPU ke proses tertentu yang melepaskan CPU baik melalui peralihan konteks atau setelah penghentian. Kita dapat menggunakan metode ini pada berbagai platform perangkat keras karena tidak seperti penjadwalan preemptive. Metode ini tidak memerlukan perangkat keras khusus. Kemudian ada karakteristik priority scheduling. Yang pertama, menjadwalkan proses berdasarkan prioritas. Yang kedua, digunakan untuk melakukan proses batch. Yang ketiga, dalam kasus dua proses dengan prioritas serupa, kami menggunakan FCFS dan round robin untuk memilih di antara keduanya. Yang keempat, sebuah nomor diberikan pada setiap proses untuk menunjukkan tingkat prioritasnya. Yang kelima, semakin rendah jumlah yang ditetapkan, semakin tinggi tingkat prioritas suatu proses. Yang keenam, jika tugas dengan prioritas lebih tinggi tiba ketika tugas dengan prioritas lebih rendah sedang dijalankan,
tugas dengan prioritas lebih tinggi akan menggantikan tugas dengan prioritas lebih rendah, dan tugas dengan prioritas lebih rendah akan digantikan oleh tugas dengan prioritas yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir ditunda sampai eksekusi selesai. Kemudian keuntungan priority scheduling di OS. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, proses dengan prioritas lebih tinggi dijalankan terlebih dahulu sehingga menghemat waktu. Yang ketiga, pentingnya setiap proses didefinisikan secara tepat. Yang keempat, algoritma yang baik untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Kemudian lanjut, kekurangan priority scheduling di OS. Yang pertama, kita bisa kehilangan semua proses berprioritas rendah jika sistem mogok. Yang kedua, proses ini dapat menyebabkan kelaparan jika proses dengan prioritas tinggi memakan terlalu banyak waktu CPU. Proses dengan prioritas lebih rendah juga dapat ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Yang ketiga, ada kemungkinan suatu proses tidak dapat berjalan meskipun sudah siap karena ada proses lain yang sedang berjalan. Kemudian, angka, tabel, dan Gantt chart. Kita memiliki beberapa proses dengan arrival time, burst time, dan priority sebagai berikut. Proses ID P1, arrival time 0, burst time 11, priority 2. Proses ID P2, arrival time 5, burst time 28, priority 0. Proses ID P3, arrival time 12, burst time 2, priority 3. Proses ID P4, arrival time 2, burst time 10, priority 1. Proses ID P5, arrival time 9, burst time 16, priority 4. Lalu, tabel tersebut menunjukkan bagaimana proses algoritma priority scheduling. Yang pertama, proses ID P1, arrival time 0, burst time 11 dicoret menjadi 9, priority 2. Proses ID P2, arrival time 5, burst time 20, priority 0. Proses ID P3, arrival time 12, burst time 2, coret, priority 3. Proses ID P4, arrival time 2, burst time 10, coret menjadi 7, priority 1. Proses ID P5, arrival time 9, burst time 16, coret, priority 4.
Waiting time P1 sama dengan 40 dikurangi 2 dikurangi 0 sama dengan 38 ms. Waiting time P2 sama dengan 5 kurangi 0 kurangi 5 sama dengan 0 ms. Waiting time P3 sama dengan 49 kurangi 0 kurangi 12 sama dengan 37 ms. Waiting time P4 33 kurangi 3 kurangi 2 sama dengan 28 ms. Waiting time P5 sama dengan 51 kurangi 0 kurangi 9 sama dengan 42 ms. Average waiting time sama dengan 38 ditambah 0 ditambah 37 ditambah 28 ditambah 42 dibagi 5 sama dengan 145 dibagi 5 ms sama dengan 29 ms. Kemudian ada note waiting time sama dengan total waiting time dikurangi number of millisecond process executed kurangi arrival time. Kemudian implementasi dalam kehidupan. Yang pertama, antrian pada layanan bank. Prinsip priority scheduling pada antrian bank adalah suatu strategi penjadwalan layanan yang memberikan prioritas tertentu kepada pelanggan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konteks antrian bank, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pelanggan dengan kebutuhan atau transaksi yang dianggap lebih penting mendapatkan pelayanan lebih cepat daripada pelanggan yang prioritas yang lebih rendah. Pertimbangan untuk menentukan prioritas dapat bervariasi, seperti jenis transaksi, kepentingan akun, atau status pelanggan. Sebagai contoh, seorang pelanggan yang perlu menyelesaikan transaksi mendesak mungkin diberikan prioritas lebih tinggi daripada seseorang yang hanya melakukan transaksi rutin. Implementasi prinsip ini membantu meningkatkan efisiensi layanan bank dengan memastikan penanganan yang cepat untuk situasi yang memerlukan respon instan. Dengan adanya prinsip ini, bank dapat lebih baik menanggapi kebutuhan mendesak dan mendapatkan umpan balik positif dari pelanggan yang merasa dihargai dan dilayani dengan baik. Kemudian ambulans. Prinsip priority scheduling pada ambulans melibatkan penentuan prioritas penanganan darurat berdasarkan tingkat keparahan dan kebutuhan medis. Dalam situasi darurat, ambulans sering menggunakan sistem prioritas untuk memastikan penanganan yang lebih tepat dan cepat. Beberapa faktor dapat mempengaruhi prioritas antara lain. Yang pertama, keparahan kondisi medis. Pasien dengan kondisi kesehatan yang parah atau mengancam nyawa diberikan prioritas lebih tinggi untuk mendapatkan perhatian medis segera. Yang kedua, jenis kondisi medis. Beberapa kondisi medis mungkin memerlukan respon cepat, seperti serangan jantung, kecelakaan berat, atau kegawat daruratan obstetri. Yang ketiga,
jarak, dan lokasi. Ambulans dapat memberikan prioritas pada pasien yang berada lebih dekat atau dalam lokasi yang sulit dijangkau untuk meminimalkan waktu respon dan memberikan bantuan secepat mungkin. Yang keempat, komunikasi dengan pusat pengendalian. Ambulans dapat menerima arahan dari pusat pengendalian yang memberikan prioritas berdasarkan informasi terkini dan kondisi keadaan darurat di lapangan. Yang kelima, ketersediaan sumber daya. Jika terdapat keterbatasan sumber daya, seperti ambulans atau petugas medis, prioritas diberikan kepada kasus-kasus yang memerlukan bantuan segera. Implementasi prinsip priority scheduling pada ambulans membantu memaksimalkan efisiensi dan memberikan pelayanan yang lebih efektif dalam menangani situasi darurat kesehatan. Sistem ini dirancang untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan bahwa bantuan medis diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan dan keparahan kondisi pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.